dan sekelilingnya apakah sudah rapi, bersih, dan nyaman untuk digunakan untuk pembelajaran? Ya. Baik, kalau begitu sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita awali dulu dengan pembacaan doa ya. Baik, siapa yang mau memimpin? Ya, silakan Alif seperti biasa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya Bu, belum mengawali bacaan kita kali ini, alangkah baiknya kita baca doa sesuai tema masing-masing. Baca doa dalam hati dimulai. Berdoa Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan diawalinya dengan doa bersama-sama, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Khususnya untuk kalian, semoga ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini bisa mudah dipahami dan bisa menerap di dalam pikiran kalian semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini ada yang tidak masuk sekolah. Coba siapa? Ini kelas apa? 10? Ya, 10 broadcast ya. Baik, siapa yang hari ini tidak masuk? Irsyad. Irsyad, kenapa Irsyad? Sakit apa katanya? Tidak tahu. Nanti ditanyakan ke wali kelasnya sakit apa ya. Terus ada siapa lagi? Ryan, Muhammad Ryan ya. Kenapa Ryan? Sakit juga. Ya. Terus siapa lagi? Eri, kenapa Eri? Sakit juga. Eri itu Muhammad Eri ya? Ya. Ada siapa lagi? Hari juga sakit. Tidak ada keterangan. Sudah ditanyakan ke wali kelasnya? Sudah. Apa kata wali kelasnya? Tidak ada informasi ya dari orang tuanya atau dari wali kelasnya. Tidak ada. Baik. Nanti silakan kalian cari tahu kenapa Hari bisa sampai tidak masuk kelas ya. Jadi takutkannya ada kenapa-napa gitu ya. Nanti kalian langsung bisa mengecek langsung ke harinya ya. Baik, ada lagi? Jadi yang tidak masuk hari ini itu adalah Hari, Eri, Irsyad dengan Ryan ya, berempat ya. Ya, seperti biasa kita doakan teman-teman yang sedang sakit ataupun ada halangan, semoga lekas bisa sembuh dan bisa berkumpul kembali di ruangan dan di lingkungan pesantren satu kota Sukabumi ya. Baik, tadi berdoa sudah, absen juga sudah. Nah, nanti sekarang Ibu akan menanyakan, kira-kira ada yang masih ingat tidak materi kita atau materi yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya tentang apa? Teks? Ya, hanya teks hikayat? Ada yang masih ingat tidak? Apa? Bukan. Kemarin minggu lalu kita materinya tentang apa saja? Coba angkat tangannya, siapa yang masih ingat selain hikayat? Minggu lalu. Nah, coba. Karakteristik hikayat sama karakteristik. Iya, betul. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang perbedaan antara hikayat dengan teks cerpen. Ya, kalian sudah mempelajari tentang hikayat dan teks cerpen. Ada yang masih ingat apa itu hikayat, apa itu teks cerpen? Coba angkat tangannya. Apa teks hikayat, apa teks cerpen? Coba ya, Ahmad. Hikayat itu adalah karya sastra lama, asik, dan ditulis oleh prosa dan dari bahasa Melayu gitu. Ya, bagus, Ahmad. Terus kalau cerpen? Kalau cerpen itu dari karya sastra modern juga. Iya, bagus. Biasanya kayak teks hikayat itu kan lebih modern, terus bahasanya juga nggak pakai bahasa Melayu, jadi bahasa Indonesia. Gitu. Betul, Populer bagus. juga. Bagus sekali Akmal ya, betul. Bahwa cerita hikayat itu memang merupakan salah satu karya sastra klasik, sedangkan kalau misalkan cerpen termasuk adalah karya sastra modern. Artinya karena klasik dalam hikayat itu masih menggunakan bahasa arkais, ada istilah arkais menggunakan bahasa Melayu, sedangkan kalau cerpen menggunakan bahasa yang
Populer, betul tadi kata Akmal. Lalu kita membahas tentang istilah populer, lawannya dari istilah artis. Bagus ya, masih ingat ya. Baik, coba kalau masih ingat tentang hikayat dan cerpen, perbedaan hikayat dan cerpen, coba silakan. Ibu mempunyai 2 gambar nih, ya. Ibu memiliki 2 gambar. Nah, coba lihat gambarnya, disimak semuanya. Nah, coba sekarang ibu ingin bertanya. Di sini kan ada 2 judul buku, ya. Menurut kalian, gambar yang mana yang merupakan hikayat dan gambar yang mana yang merupakan cerpen? Hikayat. Nomor 1. Nomor 1. Siapa yang mau mengungkapkan alasan mengapa yang nomor 1 termasuk ke dalam hikayat? Boleh, Buldan. Ada tokoh pangeran dan putri. Ada tokoh pangeran dan putri. Selain itu, dari segi kepengarangannya, penulisnya ada tidak? Tidak. Kalau yang kemarin penulisnya tidak ada, disebutnya dengan karakteristik apa? Anonim, betul. Berarti yang gambar pertama termasuk ke dalam hikayat. Sedangkan gambar kedua, mengapa yang gambar kedua termasuk ke dalam cerpen? Nah, bagus ya. Penulisnya diketahui, siapa nama penulisnya? Ya. Coba kita lanjutkan. Ya. Nah, coba perhatikan lagi, ada 2 gambar lagi. Jika dilihat dari latar gambar yang mana yang Iya, coba silakan Putra, terusan anak-anak. Berikan alasannya, mengapa? Latar itu kayak kerajaan gitu. Ya, yang mana yang latar kerajaan? Di sana kan. Dia gambar kedua. Gambar kedua. Nah, terus ada di dalamnya terdapat istana Inggris. Betul. Lalu gambar pertama? Gambar pertama ya kehidupan biasa. Ya, betul. Kalau yang pertama mengungkapkan kehidupan sehari-hari. Berarti yang mana yang gambar hikayat? Gambar kedua. Gambar yang cerpen? Bagus ya, masih ingat. Nah, coba sekarang yang terakhir. Nah, sini ada 2 kutipan teks. Coba teks yang pertama, coba dibaca dalam hati. Coba gambar yang pertama, teks yang pertama kira-kira masuk ke dalam cerpen atau hikayat? Cerpen. Kenapa cerpen? Hikayat apa? Kenapa? Angkat tangannya, siapa yang mau menjelaskan? Lane, boleh Lane. Coba Lane, gambar pertama menggunakan bahasa apa? Teks yang pertama. Bahasa populer itu bahasa Indonesia. Ya, betul. Terus ada apa lagi yang menyatakan bahwa ini termasuk ke dalam cerpen? Ada apa? Ada apa? Gas LPG. Mengapa gas LPG dimaksudkan atau dimasukkan ke dalam istilah populer? Karena jangan kembali. Nah, betul ya, karena zaman dulu pada saat zaman kerajaan menggunakan gas LPG atau tidak? Tidak, ya sudah jelas kalau melihat dari satu kata itu saja, dari istilah populer itu saja kita sudah bisa menebak bahwa itu termasuk adalah cerpen. Bagus ya, luar biasa. Baik, yang kedua sudah dipastikan berarti termasuk adalah teks hikayat. Apa cirinya? Ada istilah arkais, coba sebutkan istilah arkais yang mana? Apa? Bagus. Terus? Memperlalaikan. Bagus. Terus selain dari adanya istilah arkais ada apa lagi? Akhirnya. Ada apa? Ada apa coba? Nah, kalau yang ada cerita dalam cerita disebutnya Alur ya. Kalau misalkan di dalam cerpen alurnya ada alur berbintai atau tidak? Tidak. Menggunakannya alur apa? Mundur atau kita sebutnya sebagai alur tunggal. Ya, baik. Bagus ya. Baik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari
cerpen dan hikayat, ya, sudah membandingkan. Nah, hari ini karena kalian sudah memahami pada tahapan membandingkan, tadi setelah ini ulas kembali juga kalian sudah mampu membandingkan yang mana cerpen, yang mana hikayat, maka hari ini kalian akan mempelajari lagi tentang hikayat dan cerpen. Hanya saja perbedaannya kalau minggu sebelumnya kalian memahami isinya. Nah, kalau untuk pertemuan saat ini kalian akan coba menulis, menghasilkan suatu cerita, ya, menghasilkan cerpen berdasarkan dengan hikayat yang sudah kalian baca. Bisa dipahami tidak? Tapi sebelum masuk ke dalam materi, seperti biasa, Ibu akan bacakan dulu kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini, ya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu tentang mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Nah, jadi isi dan nilai-nilai patokannya, ya. Jadi kalian akan mengembangkan sebuah cerita tetapi berdasarkan isi dan nilai-nilai dari teks hikayat, ya. Lalu untuk indikator pembelajarannya, ada indikator dari kompetensi tadi, ada 3 hal. Yang pertama, kalian akan mencoba merancang kerangka cerpen, ya. Kalian akan mencoba merancang kerangka cerpen, nah, dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai dalam cerita rakyat atau hikayat. Jadi nanti kalian akan merancang kerangka terlebih dahulu, lalu selanjutnya kalian akan menyusun kembali cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen berdasarkan kerangka yang tadi sudah dibuat, ya, dengan memperhatikan isinya. Nah, lalu yang selanjutnya menyusun kembali cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen berdasarkan kerangka dengan memperhatikan nilai. Jadi ada 3 indikator yang harus kalian capai, ya, setelah pembelajaran ini harus kalian dapatkan. Pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, nanti setelah melaksanakan pembelajaran mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Nah, di sini Ibu menggunakan pendekatan namanya pendekatan saintifik, gitu, ya. Namun di sini dengan model pembelajarannya yaitu dengan problem based learning. Nanti ada permasalahan yang harus kalian yang harus kalian amati dan selesaikan. Nanti akan Ibu berikan dalam bentuk LKPD permasalahannya. Nanti harus kalian tuntaskan. Nah, dengan bantuan salin dia, gambar, video, serta teks, dengan sikap religius, disiplin, dan tanggung jawab, kalian harus mampu pertama merancang kerangka, ya. Waktu SMP pernah merancang kerangka? Pernah. Lalu kedua menyusun cerita, sudah pernah? Nah, yang ketiga menyusun cerita juga dalam bentuk cerpen, tetapi berdasarkan nilai-nilainya. Harus tepat dan sesuai, itu tujuannya. Secara tepat dan sesuai, ya. Baik, selanjutnya untuk manfaatnya. Sebelumnya tahapan pembelajaran dulu. Untuk tahapan pembelajarannya di sini kalian akan diorientasi terhadap suatu masalah yang tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, nanti masalahnya ada di mana? Itu ada di dalam video, ya. Ada di dalam video. Nah, lalu setelah itu nanti kalian akan diorganisasikan untuk belajar, yaitu dalam bentuk kelompok dan bagian LKPD. Ya, LKPD-nya sama seperti minggu sebelumnya, ya. Lalu yang ketiga, kalian akan dibimbing oleh Ibu, ya, baik secara individu ataupun kelompok. Nah, nanti kalian akan membaca dulu teksnya seperti apa, lalu kemudian berdiskusi hasil dari rancangan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, sudah kalian menyelesaikan dalam LKPD, nanti kalian akan mengerjakan LKPD, menulis LKPD-nya dari hasil rancangan, kemudian akan melakukan presentasi. Nah, setelah itu yang keenam, nanti kalian akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti kalian akan memperbaiki karya berdasarkan tanggapan dari teman-teman kalian, kemudian nanti akan mengevaluasinya secara bersama-sama, gitu, ya. Sampai sini tahapan pembelajaran bisa dipahami? Baik, untuk selanjutnya, nah, sistem penilaian. Yang paling penting sistem penilaian. Di sini Ibu akan memberikan 2 penilaian seperti biasa. Ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini yang pertama adalah religius. Nah, religiusnya dari mana? Berdoa. Nah, tadi sudah Ibu amati semuanya berdoanya sudah serius, ya. Tidak ada yang main-main, tidak ada yang sambil main handphone dan lain sebagainya. Berarti nilai religiusnya sudah ada, ya. Nah, yang kedua adalah nilai disiplin. Nah, nilai disiplin ini nanti akan terlihat pada saat diskusi. Nah, apakah kalian nanti pada saat diskusi tugas atau tidak? Apakah hanya berkontribusinya hanya sekedar
sekedar diam saja atau berkontribusi dengan teman-temannya untuk menyampaikan pendapat. Nah, nanti disiplinnya terlihat di sana ya. Nah, lalu selanjutnya tanggung jawab itu apakah tugasnya selesai tepat waktu atau tidak nanti. Nah, apakah tugasnya terlambat atau tidak misalkan. Nah, apakah malah tidak mengerjakan tugas sama sekali. Nanti akan terlihat di dalam nilai tanggung jawab. Jadi untuk religius nanti akan terlihat secara individu, untuk disiplin dan tanggung jawab akan terlihat juga individu maupun kelompok ya. Lalu untuk selanjutnya adalah keterampilan. Nah, kalau sekarang pembelajarannya adalah keterampilan, maka yang dilihatnya adalah seperti yang tadi ada di indikator. Ketepatan menuliskan kerangka, lalu ada kesesuaian dalam membuat cerpennya, lalu kesesuaian dalam membuat hikayat berdasarkan nilai-nilai. Jadi ada 6 hal ini yang harus kalian perhatikan sebagai penilaian ya. Nah, untuk manfaat dari mempelajari ini apa sih Bu kira-kira? Nah, manfaat kalian mengembangkan cerita ini yang pertama adalah kalian dapat mengembangkan daya imajinasi. Nah, kalian kan jurusan apa? Perfilman. Nah, kalau misalkan dalam perfilman butuh tidak kita berimajinasi? Butuh ya, membuat film itu butuh imajinasi. Nah, salah satunya dengan kalian mencoba mengembangkan cerita dalam hikayat ini, kalian bisa mengembangkan daya imajinasi. Misalkan nih kalian punya imajinasi tentang apa, kemudian oh gimana kalau alurnya seperti ini gitu. Nah, jadi alurnya berkembang. Nah, itu berarti salah satu dari manfaat mempelajari mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen ini. Jadi adanya daya imajinasi yang dikembangkan. Kemudian kalau imajinasinya ada, berarti ada kreativitas atau tidak? Ada. Nah, lalu meningkatkan kreativitas kalian. Menyusun cerita itu berarti berkreatif ya. Kalian kreatif. Nah, artinya meningkatkan kreativitas. Lalu melatih kepercayaan diri. Nah, di sini coba Ibu tanya, apakah di sini semuanya mampu menyampaikan pendapat tidak? Tidak ya. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan pendapat secara langsung, ada pula yang menyampaikan secara tertulis gitu ya. Ada yang curhat-curhat misalkan. Nah, itu salah satu bentuk dari meningkatkan kepercayaan diri. Kalau kita misalkan tidak bisa berpendapat secara langsung, ya kita bisa mungkin berpendapat melalui tulisan yang nantinya akan dibaca oleh orang lain sehingga kepercayaan diri kita juga semakin meningkat gitu ya. Nah, lalu selanjutnya meningkatkan pengembangan bahasa dan komunikasi. Orang yang rajin menulis, orang yang mampu mengembangkan cerita, kira-kira kosakatanya akan bertambah tidak? Bertambah ya. Nah, sama pengembangan bahasanya pasti akan semakin banyak, kosakatanya akan semakin banyak. Nah, seperti itu. Lalu melatih kepekaan terhadap sekitar. Mengapa di dalam mengembangkan hikayat ke dalam cerpen ini melatih kepekaan terhadap sekitar? Ada yang tahu tidak? Kenapa? Ya. Kenapa coba tahu tidak? Karena di dalam hikayat itu ada yang dimaksudkan sebagai nilai-nilai. Misalkan di dalam ceritanya ada orang yang rajin berdoa sehingga apa misalnya. Nah, kan kita ya kalau dengan berdoa ketika kita kesulitan, nah kita bisa akan lebih dimudahkan gitu kan, lebih peka. Terus melihat orang lain menolong, di dalam ceritanya ada orang lain menolong temannya sehingga ketika dia kesulitan pun nanti temannya akan membantu. Nah, berarti kan kita akan peka terhadap sekitar, betul tidak? Nah, jadi seperti itu ya, bisa dipahami sampai sini? Jadi ini adalah manfaat-manfaat yang mungkin ini hanya beberapa manfaat. Nah, kalian mungkin nanti bisa menggali lagi lebih banyak manfaat dari kita mempelajari mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, coba sekarang Ibu di sini memiliki satu buah video ya. Nah, nanti Ibu harapkan kalian menyimak isi video ini ya, menyimak isi video ini dengan saksama, dengan cermat, dan silakan kalian menuliskan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah kalian menonton video ini. Bisa dipahami? Sudah siap untuk menyimak? Siap. Baik, kalau sudah siap, mari kita simak video berikut. Di negeri yang tak berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan
Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk Tuhan. Orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan. Kemudian, istrinya menanya hingga apa yang diperoleh si miskin tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam di taman raja, dan berkata, Biarkan saja aku mati. si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indra Dewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan baginda raja pun berkata, Hai miskin, apa yang kamu inginkan? si miskin pun menjawab sambil bersujud, Tuhan, ampunilah hamba. Karena aku ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah Tuanku. Apa yang ingin kau lakukan dengan buah mangga itu? Untuk dimakan, Tuanku. Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini. Kemudian diambillah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang sujud kepada baginda raja. Setelah itu si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis ingin makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di taman raja untuk istrinya yang sedang mengidap itu. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Malakarma, yang artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku. ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali dari membeli barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, menimang anaknya dan berseru, Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana serta menteri, rakyat, dan semua raja-raja besar. dan kabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari. Sudah selesai menyimaknya? Bisa dipahami sih ceritanya? Bisa ya, baik. Coba kalau misalkan bisa dipahami, kira-kira setelah kalian menyimak video tersebut, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada ibu tidak? Silakan, boleh angkat tangannya. Misalnya, ya siapa yang mau bertanya? Boleh, Akmal. Hal apa saja Bu yang harus disiapkan untuk mengembangkan cerita kayak di cerpen itu? Ya, bagus. Jadi hal apa menurut Akmal yang harus diperhatikan ketika
atau yang paling kalian suka. Artinya berarti kalian harus memiliki banyak kumpulan cerita ya, harus memiliki banyak bacaan dari hikayat tersebut. Nah, karena mungkin kalau coba ibu tanya dulu sebelumnya, setelah kalian mempelajari teks hikayat pada pertemuan sebelumnya, apakah kalian membaca teks hikayat yang lainnya? Membaca? Membaca teks hikayat apa? Itu masih legenda tentang situ Bagendit. Legenda tentang situ Bagendit, berarti masuknya ke dalam cerita rakyatnya ya? Ya bagus. Ada lagi yang membaca cerita lain? Tidak ada. Berarti cerita yang kalian paling kuasai untuk saat ini adalah cerita yang waktu itu sudah kalian analisis isi dan nilai-nilainya, betul tidak? Betul. Masih ingat tentang apa ceritanya? Nah, asal usul telaga. Berarti kalian harus memilih dulu mana cerita yang paling kalian suka. Ya kalau sudah ada cerita yang kalian suka, berarti kalian sudah paham isinya gitu ya. Jadi kalau mau paham isinya, berarti apa yang harus kalian lakukan? Membaca, betul. Lalu yang selanjutnya adalah pilih mana saja konflik yang paling menonjol dari cerita rakyat yang kalian tahu. Nah, konfliknya apa? Berarti berkaitan dengan alur apa tadi? Nah, kan ada alur berbingkai, berarti kalian harus memilih alur tunggalnya yang mana. Nah, konfliknya ada di dalam alur tunggal tersebut. Karena kalau yang namanya cerita rakyat itu kan ada alur berbingkai, ada dua permasalahan, ada dua konflik. Nah, berarti kalian harus memilih dulu alur yang mana yang harus kalian kembangkan, konfliknya yang mana gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah apa? Tentukan satu konflik yang tadi nih sudah dijelaskan yang akan membangun alur cerita yang akan kalian tulis. Lalu pilih tokoh-tokoh yang terlibat. Nah, karena tokoh-tokoh di dalam hikayat itu tokohnya seperti apa? Berkaitan dengan istana sentris kerajaan, maka ketika diubah ke dalam cerpen, maka tokoh-tokohnya harus ya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Coba ibu tanya, di kehidupan sehari-hari ada raja tidak? Tidak. Ya maksudnya ada raja yang memimpin? Bukan ya. Nah, nanti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu alur cerita rakyat berbingkai menjadi alur tunggal. Diubah, dipilih yang mana alur tunggalnya. Yang keenam, pertahankan nilai-nilai yang diusung dalam amanat cerita rakyat. Nah, kemarin ada berapa nilai? Ada 5 nilai-nilai. Ya, ada nilai apa saja? Religius, sosial, dan pendidikan. Bagus ya. Baik, lalu selanjutnya yaitu jangan lupa ketika mengubah ke dalam cerpen, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari. Berarti yang harus kita hilangkan adalah istilah arkais. Bagus Akmal ya. Baik, selanjutnya yang terakhir menggunakan gaya bahasa yang sesuai dan menghindari kata-kata arkais ya. Baik, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Akmal paham? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, silakan Arif. Saya ingin tanya, kan di dalam isi cerita tersebut terdapat tokoh raja di istana sentris. Lalu ada pula kemustahilan seperti adanya tokoh yang disumpahi menjadi miskin oleh dewa. Jika kita ingin mengubahnya menjadi cerpen, apakah kedua hal tersebut perlu diubah juga? Iya, bagus Arif ya. Tadi sebenarnya sudah kita ulas ya. Nah, jadi kalau di dalam cerita tadi betul tadi ada raja dan juga ada kemustahilan, katanya tadi dewanya mengutuk seseorang menjadi miskin gitu ya. Nah, betul. Kalau ketika kalian akan mengubah cerpen tersebut, hikayat tersebut menjadi cerpen, maka tokoh tadi, istana sentris tadi harus kita ubah menjadi kehidupan sehari-hari. Latarnya juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu kemustahilan, apakah masih bisa digunakan tidak dalam cerpen? Tidak ya, karena di dalam cerpen itu harus menggunakan hal yang logis sehingga kemustahilannya kita hilangkan sama dengan istilah arkais tadi gitu ya. Baik, begitu Arif, bisa dipahami Rif? Ya, bisa. Baik, oke, bagus Arif ya pertanyaannya. Ada lagi? Cukup? Ya, baik ya. Nah, tadi sudah ditanyakan oleh Akmal dan sudah ditanyakan pula oleh Arif ya. Baik, ada lagi tidak? Lane, ada yang ditanyakan? Boleh Lane apa? Silakan. Bagaimana caranya agar cerpen yang dikembangkan oleh kita semua ini sesuai dengan isi hikayat? Oh iya, bagus sekali Lane pertanyaannya ya. Cerdas sekali pertanyaannya.
kita harus merancang terlebih dahulu kerangka cerpen. Nah, sudah pernah belajar kerangka? Sudah belajar ya. Nah, di dalam kerangka ini nanti kalian akan mendata apa saja sih inti-intinya yang akan kalian kembangkan menjadi sebuah cerita. Nah, di sini yang pertama nanti kalian harus mendata dulu pengalaman atau ide berdasarkan hikayat tersebut. Nah, berarti harus dibaca dulu, isinya harus kalian pahami terlebih dahulu. Lalu yang kedua, menentukan tema dan judul. Tema dan judulnya harus berkaitan dengan hikayat. Lalu yang selanjutnya menentukan tokoh dan wataknya, gitu ya. Nah, lalu menentukan amanat dan yang selanjutnya menentukan bagian orientasi, konflik, puncak konflik dan penyelesaian. Coba ada yang masih ingat tidak orientasi ini berisikan apa? Pengenalan di tokoh, selain tokoh. Latarnya, betul ya. Jadi diungkapkan pengenalannya adalah latarnya itu apa saja, ya tokohnya siapa saja, latarnya di mana. Lalu dalam konflik apa yang diulas? Permasalahannya, awal munculnya masalah itu apa, ya di dalam konfliknya. Lalu di dalam puncak konfliknya apa yang diulas? Puncak permasalahan itu berarti permasalahannya semakin membesar, gitu ya. Nah, tetapi di sana sudah ada sikap dari si tokohnya bagaimana cara menyelesaikannya, gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah penyelesaian. Penyelesaian itu berarti akhir cerita. Baik, sampai sini bisa dipahami? Coba ibu ingin bertanya sekarang. Coba lebih dulu yang mana? Merancang dulu atau mengembangkan dulu? Merancang dulu ya, ancang-ancangnya dulu, kerangkanya dulu seperti apa. Kemudian nanti setelah kalian punya rancangan, kalian kembangkan rancangan itu menjadi sebuah cerpen ya. Baik, kalau begitu. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup ya. Nah, sekarang coba ibu ingin kalian membentuk kelompok sama seperti dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat kelompoknya? Baik, kalau misalkan masih ingat, silakan berkumpul dengan kelompoknya dan diatur posisi duduknya seperti apa yang senyaman kalian. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Ya, silakan. Kalau sudah berkumpul, ibu meminta perwakilan kelompok, ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil bahan ajar dan lembar kerja. Baca bahan ajar ya. Nah, semuanya sudah mendapatkan bahan ajar dan LKPD? Ya, baik. Nah, untuk menggali informasinya, menggali penyelesaian masalah dari soal tersebut, kalian bisa membuka bahan ajarnya. Materinya ada di sana. Ya. Materinya ada di sana. Atau juga kalian bisa menambah dengan menggunakan buku paket kalian. Ya. Semuanya sudah memiliki buku paketnya? Ya, silakan gali informasinya di sana ya. Sudah? Lalu sekarang coba ini untuk LKPD ini dan bahan ajarnya sudah ibu bagikan barusan di dalam grup WA kalian. Kalau misalkan kalian butuh untuk mengeceknya, silakan kalian boleh menggunakan handphone kalian untuk mengecek LKPD dan bahan ajar yang sudah ibu berikan di dalam grup WA ya, agar kalian masing-masing memegangnya. Nah, lalu sekarang perhatikan semuanya, sebelum melaksanakan diskusi kelompok seperti biasa, kalian per individu, ingat per individu, jangan dulu diskusi kelompok, per individu baca dulu cerita yang ada di dalam LKPD tersebut. Ya, baca dulu masing-masing cerita dalam LKPD tersebut dan silakan kalian merumuskan masing-masing apa saja sih kira-kira untuk rancangan ceritanya. Nah, nanti ketika diskusi kalian masing-masing sudah memiliki jawabannya untuk berpendapat dengan teman-temannya. Ya, bisa dipahami?
Ya, silakan. Ya. Ya, kalau misalkan per individu, silakan dikerjakannya di buku catatannya dulu saja. Ya, nanti ketika sudah diskusi baru mencatatnya di dalam LKPD. Seperti itu. Ya, ya betul. Nanti hasil dari tulisan kalian yang per individu nanti dipindahkan di dalam LKPD. Nah, nanti kan kalian kalau misalkan sudah berdiskusi itu kan harus memiliki apa yang harus kalian ungkapkan. Nah, makanya sekarang per individu dulu, dan nanti sudah per individu mengumpulkan jawabannya baru dituangkan di dalam LKPD. Itu ya, silakan. Iya betul ya. Ya tadi ini sama dengan kelompok ini ya pertanyaannya. Jadi nanti hasil dari diskusinya, per individu dulu sekarang selama 10 menit gali dulu informasinya, silakan tulis di dalam kertas yang kalian miliki. Nah, nanti setelah itu kalian menuangkan di dalam LKPD tersebut ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah. Kelompok Amal. Kelompok Goldan aman. Rasya. Ya, silakan. Aman kelompok ini aman? Aman, Rim? Silakan bertanya. Baik, untuk diskusi untuk menggali informasi secara individunya sudah tuntas ya, sudah selesai. Sekarang silakan langsung mendiskusikan hasil yang sudah kalian dapatkan dengan kelompoknya masing-masing ya, dan langsung dituangkan di dalam LKPD. Bisa dipahami? Silakan mulai mengerjakan. Silakan boleh bertanya juga jika ada yang tidak kalian pahami. Ya. Ini bertanya kalau di kolom pengenalan materi saya ininya dijelasin secara rinci atau singkatnya? Iya. Kalau di dalam rancangan itu hanya memuat bagian-bagian intinya saja. Jadi tidak perlu secara detail. Yang penting intinya saja apa. Apa yang mau kamu ceritakan nantinya, nah itu nanti yang akan dikembangkan itu dari perangkat tersebut. Oke, bagus Sulaiman. Silakan kelompok lainnya. Bagaimana? Kalau misalkan mau ditambahkan dialog itu lebih bagus. Karena kan kalau cerpen, kalau misalkan hanya narasi saja kan cenderung orang bosan. Nah, tapi ketika nanti mungkin menjelaskan isinya, kamu boleh hanya menjelaskan, kalian boleh hanya menjelaskan sekadar dari narasinya saja. Mana nih kelompok ini? Udah aman?
bagaimana? Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Iya, kelompok 5 bagaimana? Kalau misalkan penyelesaian itu Iya, betul. Akhir ceritanya, kalau penyelesaian itu akhir cerita bisa berupa narasi saja. Nah, kalau dibilang ada akhir ceritanya bagaimana? Nah, kalau misalkan dan akhirnya mereka pun bla bla bla. Seperti itu namanya penyelesaian. Tapi kalau misalkan mau ditambahkan dengan dialog, boleh dialog, boleh narasi. Bisa dipahami ya? Kenapa aneh? Gimana? Iya, betul. Nanti kalian dituliskan di dalam LKPD ini jawaban dari tadi hasil diskusi sudah didiskusikan yang individunya sudah ya. Nah, nanti hasil kalau keputusan diskusinya seperti apa nanti tuangkan di dalam ini. Sudah ada kan tadi? Nah, betul. Ya seperti itu. Ya, Bu. Silakan. Iya, sama-sama. Iya. Oh iya, ini lupa. Waktunya hanya 15 menit ya. Oke, Bu. Tinggal 9 menit lagi. Kita bekerja cepat dan tepat. Jangan ini. Gak apa-apa. Ya, tidak.
gitu. Kalau judul itu harus yang semenarik mungkin sehingga orang lain juga kayak judul cerita. 10 menit sudah berjalan ya. Ya, Bu. Ada yang sudah selesai belum? Ada yang sudah selesai? Belum. 4 menit lagi ya. Beres kok. Sudah selesai? Sudah, ada yang sudah selesai ya? Kelompok Alim? Bagus? Sudah. Kelompok mana lagi? Kelompok Alim? Sudah selesai juga? Bagus? Ada lagi? Dan semuanya Bu. Kelompok Muda selesai? Selesai. Berarti sudah hampir selesai semua ya? Baik, kalau misalkan sudah selesai semuanya, seperti biasa kita akan langsung melanjutkan dengan presentasi. Baik, silakan kelompok mana terlebih dahulu yang sudah siap untuk melakukan presentasi. Angkat tangannya. Boleh, kelompok Sulaiman, silakan maju ke depan. Siapa pakai putih? Silakan. Kelompok Sulaiman. Iya, bagus. Mulai dibuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Nesa Sasiala sebagai moderator. Saya Muhammad Sulaiman. Dan saya Muhammad Arif Pengestu dan saya Dan. Pertama-tama, Ali akan membacakan kerangka dari cerita tersebut. Di sini bertema seorang anak yang tidak mendengarkan nasihat ibunya, tokoh dan watak. Di sini adalah tokoh Amira Putri. Amira Putri 17 tahun, siswa 10
Kelas 10 SMK, badannya berisi bermakeup tebal dan rambut keras, kepala egois, dan nakal. Satu lagi Rani, Kristiani, ibunya Baik, sebelumnya coba diperhatikan ya, karena nanti kelompok kalian harus menanggapi temannya yang sedang tampil di depan ya. Silakan lanjut. Ibunya Amel berusia 35 tahun. Ibunya Amel rumah tangga, badannya kurus dan tinggi, sifatnya sabar, selalu menasihati anaknya dan ramah. Satu lagi Rama Juliansa, 19 tahun, siswa 12, kelas 12 SMK, badannya sangat tata tertib, ceroboh, nakal, dan pergaulannya bebas. Amanatnya, kita harus mendengarkan nasihat dari orang tua ataupun dari orang lain. Kita harus menjaga pergaulan dan tidak boleh membangkang. Di sini pengenalnya terdapat keluarga, ibu dan anak. Ibunya bernama Rani Yulistiani dan anaknya bernama Amelia Putri. Konflik di Amel di sekolahnya selalu melanggar peraturan sekolah. Puncak konflik atau klimaks, Amel berpacaran dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Penyelesaiannya adalah ibu Amel terkena serangan jantung dan Amel menyesal akan perbuatannya tersebut. Maka kita akan dijelaskan Dea. Nilai-nilainya: 1. Nilai religius atau agama. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan seperti berdoa. 2. Nilai moral. Kita harus bisa menjaga diri. Dan yang ketiga, nilai sosial. Kita harus saling tolong-menolong antar manusia. Dan keempat, nilai budaya. Mengadakan tes syukuran dan siraman 1 bulan ke 7 bulan kehamilan. 5. Nilai pendidikan. Kita harus mematuhi tata tertib sekolah dan janganlah melanggarnya. Selanjutnya isi cerita akan dibacakan oleh Sulaiman. Cerita kita ini berjudul pentingnya mendengar nasihat. Cerita ini menceritakan tentang di tengah ibu kota terdapat satu rumah yang dihuni oleh seorang ibu bernama Rani Yulistiani dan putrinya bernama Amel. Amel lahir tanpa seorang ayah. 17 tahun yang lalu ibu Amel atau Rani duduk di bangku kelas 2 SMA. Dia saat pulang malam dari kerja kelompoknya, dia diganggu oleh preman yang premannya melakukan tindakan asusila terhadap Rani hingga dia pingsan. Tapi dari sang ibu, premannya kabur, lalu ada sekelompok warga yang bertugas ronda. Melihat Rani yang pingsan, mereka langsung membantunya. Selama 7 bulan, usia kehamilan Rani atau ibunya Amel pun membesar dan keluarganya mengadakan tasyakuran dan adat yaitu siraman. Tapi setelah kejadian tersebut, ibunya Amel langsung kontraksi dan melahirkan Amel. Saat usia 17 tahun Amel saat usia Amel 17 tahun, Amel berpacaran dengan Rama, kakak kelas Amel. Rama menyatakan cintanya dengan setangkai bunga sepatu yang Rama petik di halaman sekolah. Pada saat anniversary ke-5 bulan, Rama mengajak Amel pergi ke kosan miliknya. Mereka hilaf meminum minuman alkohol dan mengakibatkan mereka mabuk dan hilang kesadaran hingga mereka melakukan tindakan asusila yaitu berzina. Rama yang terbangun dahulu tersadar pun langsung lari dan kabur entah kemana. Amel yang baru tersadar pun merasa menyesal dan bersalah. Saat Amel menceritakan kejadian tersebut ke ibunya pun merasa gagal menjadi seorang
menjadi orang tua dan ibunya kaget dan penyakit jantungnya kambuh hingga meninggal dunia. Akhirnya Amel pun merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dia lakukan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang menambah? Silakan, ada yang mau menanya? Nah, di bagian rangkanya kan ada tokoh dan watak ya. Tapi tadinya kurang jelas jadi mana yang tokoh utama sama tokoh pendamping. Bagaimana? Ada yang menanggapi? Lupa. Maaf nih Pak, terima kasih untuk tanggapannya. Ya tanggapannya, jadi kita tahu kesalahan kita di mana. Lupa. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Izin menanggapi bahasa untuk ceritanya mungkin harus diperbaiki lagi biar lebih jelas dan lebih baku. Terima kasih. Ada yang lagi? Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya silakan dilanjutkan. Silakan kelompok siapa Laneng? Kelompok Laneng dulu. Oh Laneng dulu, mau kelompok ini dulu. Silakan. Kelompok apa? Ya silakan, persilakan. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Fitra Kirana Mahardika dan silakan. Saya Nusba Juliani. Saya Akmal ini terus. Dan kali ini kita akan menyampaikan hasil diskusi kita. Silakan dari para kita. Temanya penyesalan. Tokoh dan watak. Tokoh utama Eno, Durhaka, Prasmita. Tokoh pendamping Ibu Eno, baik hati dan penyayang. Ayah Eno, baik hati. Amanat, pikirkan dulu sebelum melakukan sesuatu. Berpikir sebelum bertindak, karena penyesalan selalu ada di akhir. Ya, kita akan diteruskan menjelaskan isi cerita. Nilai. Oh nilai. Nilai-nilainya dan nilai religius, ayah Eno berdoa dan belajar kepada Tuhan. Terus nilai budayanya mengadakan syukuran lahirnya Eno. Terus ada nilai sosial, tetangga berdatangan untuk menghadiri syukuran. Terus nilai moralnya Eno membentuk orang tuanya. Nilai pendidikan Eno menyesal dan tidak akan melakukan hal itu. Dan bisa disebutkan dengan isi cerita. Isi cerita, jadi pada suatu hari ada seorang suami istri yang ingin mempunyai anak ya gitu. Jadi sampai ayah, tapi ayah itu bernajat jika kalau dia punya anak dia akan memberikan si anak itu apa aja gitu. Nah setelah beberapa kali ke dokter ternyata alhamdulillah dikaruniai anak si. Nah setelah lahirlah si Eno gitu. Terus saya Eno mengadakan syukuran lahiran Eno dan tetangga berdatangan ya untuk menghadiri syukuran kelahiran Eno. Nah terus 17 tahun kemudian Eno sudah menginjak SMK. Dia meminta suatu motor gitu ya ke orang tuanya, sampai membentak orang tuanya. Terus ayah Eno-nya dia sampai membentak orang tuanya gitu. Gara-gara, terus kata ayahnya Eno, gara-gara Eno anaknya pertama, terus satu-satunya anak tersayang, jadi dikasihlah motor itu. Ternyata si Eno itu pun mengikuti geng motor gitu, terus sampai menghajar orang, terus sampai tertangkap polisi. Nah, setelah ditangkap polisi, si polisi itu menelpon ayah Eno pun sakit. Ternyata masalahnya itu meninggal, sampai ibunya Eno pun yang sampai kena stres jiwa ibunya Eno. Nah jadi gitu. Terus Eno pun kayak nyesal gitu. Tidak akan mengulangi gitu. Sudah. Sekian isi cerita dari kami. Sekarang ada tanggapan? Apakah ada tanggapan? Ya. Mohon izin menanggapi.
SIPA yaitu nilai pendidikan. Tidak menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh Eno atau tidak akan mengulangi oleh Eno. Sekian dari kelompok kami. Jadi kurang lebih kayaknya kurang lebih lupa juga PPP ya. Jadi sudah segini mungkin dari kita yang sekian dari kelompok 3 ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok ketiga, siapa lagi? Boleh? Silakan Ibu. Bagus ya dari sudah banyak yang udah. Silakan lagi. Hehe, cepat ya. Ya, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Sapa dari keramainya dulu. Dipersilakan untuk Sapa. Yang pertama, tema terjebak dalam perjudian. Dua tokoh dan wataknya. Tokohnya Ihsan, yaitu pemeran utamanya, ibu, ayah, dan Ijal. Watak Ihsan keras kepala, gampang terpengaruh. Amanatnya harus menjaga diri dari pergaulan yang tidak baik. Pengenalan, seorang yang bernama Ihsan berusia 19 tahun. Konfliknya, Ihsan mengikuti perjudian. Puncak konflik atau kelima, polisi menangkap Ihsan dan yang lainnya saat sedang berjudi. Penyelesaian, di penjara. Ihsan pun menyesal atas perbuatannya. Terima kasih atas ini. Dan yang kedua akan dibacakan oleh Elisa, yaitu nilai-nilai penyaji nilai-nilai. Dipersilakan. 1. Nilai religius, ia juga berdoa agar ia bisa secepatnya keluar dari penjara. 2. Nilai moral, ibu dan ayah Ihsan menasihati Ihsan agar tidak ikut judi lagi namun bisa mengobatinya. Nilai sosial, Ihsan mengungkapkan ketertarikannya terhadap judi kepada Ijal. Nilai pendidik, setelah beberapa bulan di penjara, Ihsan menjadi orang berbuat. Ya. Terima kasih untuk Elisa. Dan selanjutnya yang tadi itu dari isi cerita yang akan dibacakan oleh Lani Andra. Dipersilakan Lani. Jadi di sini tuh cerita tentang seorang pemuda yang menjadi pengangguran setelah dia lulus SMA. Nah, karena pengangguran itu kan dia suka bosan karena pengangguran karena kerjaan. Jadi dia tuh suka nongkrong-nongkrong gitu sama teman-temannya kayak di warkop, di kafe gitu. Nah, sampai akhirnya salah satu temannya Ijal, si Ijal itu pamer uang hasil judi dia sampai si Ihsan ini tertarik gitu buat ikut coba judi gitu. Nah, dari yang awalnya coba-coba si Ihsan ini jadi kecanduan berjudi kayak tiap hari judi gitu. Nah, setelah ibunya Ihsan itu tahu kalau Ihsan itu judi, ibunya tuh cerita ke ayahnya Ihsan. Sampai ibu sama ayahnya Ihsan tuh udah nasihatin Ihsan buat gak judi-judi lagi, buat keluar dari dunia perjudian. Tapi Ihsan tuh gak ngedengerin, terus dia malah sering makin judi gitu sama teman-temannya. Nah, waktu itu mereka tuh lagi ngumpul gitu judi bareng sampai akhirnya ada beberapa orang yang laporin kalau mereka tuh judi bareng gitu di tempat itu. Sampai akhirnya ditangkap polisi. Dan waktu di penjara tuh Ihsan tuh menyesal gitu kenapa dia tuh judi kayak candu judi sampai penjara gitu, sampai benar semoga cepat keluar. Ya, terima kasih untuk Lani Andra. Itu hasil diskusi kami dari cerita kami. Apakah ada tanggapan? Saya silakan. Sebelumnya kelompoknya sudah bagus dan baik dalam menyampaikannya. Tapi tadi kalian
lupa memperkenalkan diri masing-masing sama tadi di dalam cerita di dalam ceritanya nggak ada nilai budayanya. Ya, terima kasih untuk Sulaiman. Mohon maaf atas tadi mungkin kami juga kelupaan perkenalan, tapi saya sebagai moderator sudah menyebutkan nama-nama mereka, masing-masing mereka yang sudah menyampaikan apa yang ada, apa yang telah dikerjakan oleh kami. Untuk tadi pertanyaan yang kedua, ada nilai budaya yang tidak ada, mohon maaf karena itu juga kami kurang memahami apa itu nilai budaya. Apakah bisa dijelaskan untuk bisa kami pahami? Jelas. Bisa dijelaskan? Apakah bisa dijelaskan tidak? Apa itu nilai kebudayaan? Izin menjawab. Nilai budaya itu termasuknya ya, contohnya itu ada istiadat atau kebiasaan orang di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalau di kita mah apel pagi gitu. Terima kasih atas tanggapan dari Sulaiman membuat kami bisa tahu apa itu nilai kebudayaan. Apakah ada tanggapan yang lain? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, ketika saya menyimpulkan tentang saya, itu jadi kita jangan mencoba untuk berjudi karena itu dilarang oleh agama. Jadi jauhilah judi demi kebaikan kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kelompoknya. Baik, sekarang kelompok yang karena waktu kita hanya tersisa sebentar lagi, semua kelompok yang belum tampil maju ke depan. Silakan bergantian. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Untuk perkenalan, untuk moderatornya cukup satu saja yang diwakili oleh satu orang. Nah, nanti yang dijelaskan kepada teman-teman cukup rancangan dari cerpen yang telah kalian buat. Bisa dipahami ya? Jadi tidak perlu dalam isinya, cukup cerpennya saja, rancangannya saja. Silakan dimulai dari kelompok. Ya, silakan kelompok satu. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang. Saya sebagai moderator di sini dan saya Sarah. Dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk kerangka teks akan dibacakan oleh Dirda. Temanya cobalah menghargai. Dan watak tokoh utamanya ada Putri Sari umur 15 yang memiliki sifat durhaka kepada orang tuanya, pemarah dan manja. Kemudian ada ayah Putri usia 40 tahun yang bernama Rizky, seorang bos perusahaan yang baik hati, penyayang dan bijaksana. Lalu ada ibu Putri namanya Ayu umur 37 tahun yang memiliki sifat penyayang. Amanat, kita harus menghargai setiap pemberian yang diberikan kepada kita. Pengenalan Putri, ayah, Rizky, ibu Ayu. Latar kafe, rumah, waktu malam, suasana menyenangkan karena pesta mengejutkan dan sedih karena perlakuan Putri. Konflik, Putri merayakan ulang tahun di sebuah kafe di Jakarta yang ke-15. Ia diberi kado sama ayahnya sebuah kalung permata yang indah. Puncak konflik, Putri melemparkan kalung yang diberikan ayahnya karena menurut dia kalung itu jelek dan tidak cocok sama dia. Kemudian ayahnya sedih dan ketawa dan kecewa terhadap apa yang dilakukan Putri. Penyelesaian, Putri kemudian menasihati Putri karena seharusnya Putri menerima dan menghargai pemberian ayahnya. Itu saja untuk kerangka, dan untuk nilai-nilai akan dibacakan oleh Satrio. Berdua saja langsung ya. Satu nilai religius atau agama.
kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita punya. 2. Nilai moral, kita harus bisa menghargai pemberian baik itu keluarga atau orang lain. 3. Nilai sosial, ketika ayahnya memberi sebuah kado terhadap putri. 4. Nilai budaya, putri merayakan ulang tahun. Nilai budaya, putri merayakan ulang tahun. Nilai pendidikannya, tidak boleh menjadi anak yang sombong atas apa yang dipunya dan harus bisa menghargai. Sekian untuk diskusi kami. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau ditanggapi? Katanya ada temannya ada yang menanggapi. Ada yang mau menanggapi? Kita kasih tambahan. Dari kelompok kami ingin menanggapi temanya teh tanpa teh ya. Temanya harusnya diambil dari cerita anak-anak. Jadi apa katanya? Amanatnya harus Temanya. Temanya. Seperti amanat ya, tetapi harus lebih ke arah inti cerita. Baik, kelompok selanjutnya. Silakan langsung saja ke intinya. Ya, kerangka cerita tema tidak bersyukur. Ya, silakan. Farel, siswa SMP kelas 8, umur 14 tahun. Ciri fisik tinggi, rambut gondrong, nakal. Terus ibunya bernama Risma, sikapnya baik hati. Dan mempunyai teman bernama Ares, sikapnya akrab. Amanat harus bersyukur terhadap apa yang diberinya. Pengenalan dengan sebelumnya Farel membawa motor. Konflik, Farel memaksa ibunya untuk memberikan motor. Puncak konflik, Farel pun mendorong dan menjatuhkan sepedanya di depan ibunya. Penyelesaian, ibunya pasrah atas kelakuan Farel dan ibunya berdoa kepada Tuhan meminta agar Farel dijauhkan dari hal buruk. Sudah selesai. Ada yang menanggapi tidak? Aku Ya, silakan. apa perbedaan nilai budaya sama nilai pendidikan karena sama-sama berangkat sekolah. Jawab, kalau misalnya nilai budaya kan sama-sama berangkat sekolah, kita naik angkutan umum, karena itu emang kebiasaan sehari-hari. Terus kalau nilai pendidikan berangkat sekolah itu kan emang ke sekolah kan pendidikan. Bagus. Silakan tutup saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan kelompok terakhir dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok terakhir ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama oleh Glory tentang kerangka. Tema penyesalan Dias karena tidak mendengarkan nasihat ayahnya. Tokoh dan watak. Dia seorang pelajar berumur 16 tahun, berciri fisik berkacamata dan memiliki watak keras kepala dan egois. Amanat. Dengarkanlah nasihat orang tua kemenangan. Di suatu hari ketika Dias mau berangkat ke sekolah, Dias meminta uang kepada ayahnya. Namun ayahnya hanya diberikan ayahnya hanya sedikit. Konflik. Dias pun bertengkar karena permasalahan uang tersebut. Puncak konflik. Ayahnya ingin memberitahu alasan tersebut, namun Dias yang tersulut emosi lebih memilih untuk tidak mendengarkan ayahnya, dan Dias pergi dari rumah meninggalkan ayahnya. Penyelesaian. Setelah beberapa hari Dias pergi dari rumah, Dias teringat ayahnya. Dias memantapkan hatinya untuk pulang ke rumah dan memohon ampun kepada ayahnya, namun sampainya di rumah ia tidak melihat ayahnya, sehingga ia bertanya kepada tetangganya. Lalu tetangganya pun menjelaskan bahwa ayahnya telah tiada, dan biar dia pun terkejut, ia menangis dan menyesal atas perbuatan yang ia lakukan. Nilai-nilainya sudah? Selanjutnya kan ya. Nilai religius. Dia teringat ayahnya, lalu dia berdoa dan menetapkan hatinya untuk pulang dan meminta untuk diberi ampun oleh ayahnya. Nilai moral, ia menyesal atas perbuatan yang ia lakukan. Nilai sosial, dia menanyakan keberadaan ayahnya kepada tetangganya, lalu tetangganya menjelaskan bahwa ayahnya telah meninggal.
seminggu sesudah kepergiannya. 5. Nilai pendidikan, dia berangkat sekolah. Nilai budaya tidak ada. Nilai budaya sama. Iya. Sama kayak. Silakan Tasya bertanya. Apakah ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Atau ada tanggapan? Itu di nilai-nilainya itu mah kalian mah ngejelasinnya itu mah kutipan teks bukan nilai-nilainya kan kalian mah kan kalau kelompok yang lain itu kan kita harus selalu dekat dengan Tuhan seperti berdoa. Nah itu mah kalau kalian mah lebih ke kutipan teksnya. Terus sama nilai budayanya enggak? Enggak ada nilai budaya. Kenapa enggak ada nilai budaya? Ya, baik. Terima kasih Eman. Mungkin bisa kedepannya untuk bisa lebih baik lagi. Ya mungkin kita salah. Cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Ya, alhamdulillah ya, semuanya sudah melakukan presentasi ya. Sudah dapat menyampaikan tadi apa hasil diskusi kalian tentang mengembangkan IKS dan cerpen. Tadi sudah ada masukan-masukan dari teman-temannya ya. Semuanya sudah bagus, sudah bisa menyampaikan. Hanya saja mungkin tadi yang kelompok akhir tidak kebagian menjelaskan isinya ya. Tetapi dengan melihat dari rancangannya saja sudah ada gambaran tentang isinya tersebut ya. Jadi tidak perlu khawatir karena tadi juga dapat masukan semuanya ya. Baik, kalau begitu sekarang tugas kalian adalah memperbaiki hasil dari diskusi kalian berdasarkan tadi tanggapan teman-temannya. Mungkin tadi ada yang kurang di temanya, ada kurang di nilai budayanya, silakan dilengkapi sekarang ya. Waktunya hanya 5 menit saja, tidak perlu terlalu lama. Silakan langsung diperbaiki ya. Cerita. Hanya sedikit-sedikit saja kan yang diperbaikinya ya. Gerus aku banyak. Tindakan egois, tindakan egois kan. Baik, sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah, coba kita ulas lagi tadi hasil dari presentasi kalian ya. Tadi presentasi kalian itu sudah bagus-bagus semuanya dan semuanya sudah bisa mengembangkan dari hikayat menjadi sebuah cerpen. Karena kenapa? Tadi kalau Ibu simak semuanya hampir semuanya mengembangkan dari hikayat tersebut tentang adanya anak durhaka, ada dasar-usul, ada tadi ceritanya. Lalu ada juga tentang ibunya yang menyesal atau adanya penyesalan karena telah melakukan hal yang salah, itu ada. Lalu nilai-nilainya juga sudah banyak ya, sudah lengkap. Mungkin hanya beberapa yang masih bingung apa itu nilai budaya, apa itu nilai pendidikan, itu tidak menjadi masalah. Nah, tadi hasil dari diskusi kelompok 1 ya yang Ibu simpulkan, ini coba nanti dicek lagi ya Sulaiman, apakah betul nih yang Ibu simak bahwa tadi di orang tuanya itu umurnya 35 tahun, betul tidak dengan angkanya? Nah, lalu anaknya 19 tahun, betul tidak? Nah, coba. Anaknya 17 tahun. Kalau kita simak dari kelogisan nih, apakah ibu yang umurnya 35 tahun bisa mempunyai anak yang umurnya 17 tahun? Izin menanggapi kan itu teh tanpa teh ya? Karena
tahun jadi di kayak di bawah umur. Di bawah umur. Jadi 17 anaknya 17 tahun ya. Baik ya, tapi nanti disimak lagi apakah ini sesuai, tidak dihitung kembali ya. Ya Sulaiman. Lalu tadi Sulaiman betul di kerangkanya tidak mencantumkan mana tokoh utamanya, mana tokoh sampingannya dan lain sebagainya. Dan mungkin bahasanya kalau menurut Rasya tadi, Rasya sudah bagus menyampaikan pendapat harus baku. Sebenarnya kalau untuk cerpen tidak perlu baku, hanya saja mungkin ada kosakata yang tidak sesuai mungkin ya. Ya seperti itu saja. Karena meskipun tidak formal, maksudnya menggunakan bahasa yang tidak formal, tapi tetap harus diperhatikan juga ya. Itu untuk Sulaiman sudah diperhatikan? Sudah. Terus tadi kelompok 2 tuh kelompok siapa ya? Ini yang tampilnya Akmal ya. Tadi coba Akmal di kerangka itu di tokohnya ada tokoh utama dengan tokoh pendamping. Nah, bukan tokoh pendamping, sampingan ya, bukan atau tambahan juga boleh, bukan tokoh pendamping ya. Nah, nanti diperbaiki. Lalu judulnya tadi disampaikan tidak? Tidak. Nah, nanti lupa. Ya, judulnya nanti disampaikan. Dituliskan, jangan sampai lupa di dalam tugasnya ya. Baik, itu untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 tadi mana yang tampil? Kelompok Arif masih kebingungan tentang budaya, nilai budaya? Siap, sudah Bu. Sudah paham ya? Berarti antara adat istiadat atau kebiasaan. Bagus. Kelompok 4 mana tadi yang tampil? Oh iya, kelompok 4 tadi yang disoroti adalah tentang kenapa temanya lebih kepada arah amanat ya, betul. Lalu tadi apa lagi? Sudah diperbaiki. Jadi kalau yang namanya tema itu adalah inti, hampir seperti judul, hanya lebih umum, tetapi beda antara judul dengan tema. Kalau tema itu kita simaknya dari isi ceritanya, konfliknya apa, kemudian kita simpulkan, ya, seperti itu ya. Lalu kelompok 5 tadi yang mana? Oh iya, ini tadi budayanya dengan pendidikan menurut tanggapannya apa yang membedakannya? Mungkin nanti lebih memberikan beda yang lebih jelas lagi, ya. Baik, kelompok 6 kelompok Rasya. Nah, apa yang salahnya kelompok Rasya? Nah, yang pertama itu yang ibu simak itu dari temanya Rasya, dari temanya itu adalah bahwa di dalamnya itu tadi menjelaskan penyesalan dia karena telah melakukan benda-benda gitu ya. Nah, itu lebih ke arah isi cerita kalau seperti itu. Nah, jadi kalau tema itu simpulkan saja dengan kata yang lebih singkat, misalkan penyesalan saja juga tidak ada masalah. Tapi jangan seperti menceritakan isi ceritanya, ya, Rasya ya. Lalu untuk nilai-nilai, apakah boleh kutipannya yang dimasukkan ke dalam nilai-nilai? Tidak jadi masalah sebenarnya. Yang penting itu adalah merujuk ke dalam nilai-nilai tersebut. Mau misalkan disimpulkan dengan kalimat sendiri tidak jadi masalah. Mau misalkan menggunakan kutipannya juga tidak jadi masalah. Sudah bagus sebenarnya ya. Dua-duanya sudah bagus. Hanya saja untuk penjelasan lebih jelasnya seperti itu. Ya. Baik, bisa dipahami untuk presentasi tadi? Sudah bagus ya, semuanya sudah mengerjakan dengan baik, presentasinya juga sudah bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk kelas 10. Baik, tugasnya LKPD-nya tolong dikumpulkan ke depan. Ya, Bu. Silakan. LKPD-nya. Sama itu aja kasih. 2. Ayo cepat, saudara. Apa? Baik, sudah selesai ya semuanya. Silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing dan posisi duduknya seperti awal tadi. Silakan dirapikan, lihat depan, belakang, kanan, kirinya. Baik, sekarang coba. Tadi kalian sudah belajar semuanya dari awal sampai akhir. Nah, sekarang coba. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan materi apa saja yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Silakan angkat tangan dulu. Dibiasakan. Iya. Silakan Sulaiman. Mengubah hikayat ke dalam bagus. Lalu apa lagi? Apa? Mengobservasi apa? Nah, mengobservasi teks hikayat sebelum diubah menjadi cerpen. Artinya kalian harus memahami. Coba ada lagi. Betul, Sulaiman.
Menyusun? Itu jadi melatih kita public speaking-nya. Nah, bagus. Jadi dengan adanya presentasi melatih apa public speaking itu? Keterampilan berbicara di depan teman. Bagus sekali. Ya. Baik, coba sekarang. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senyum banget. Tapi ada kesulitan tidak pada saat tadi mengerjakan? Bisa sekarang membuat cerita dari karya yang lain? Setelah ini kalian nanti akan bisa mencoba membuat cerita untuk film-film kalian, gitu ya? Harus bisa ya. Kalau kalian bergas, maka harus bisa. Baik, kalau begitu sekarang seperti biasa, ya. Setelah adanya simpulan, maka kalian sekarang akan melakukan evaluasi. Ya, baik, silakan untuk evaluasi. Seperti biasa, tadi soalnya akan sama dengan yang tadi. Silakan kerjakan dengan cepat dan tepat, ya. Boleh, silakan. Ada yang kurang, ada yang lebih? Ya, silakan untuk evaluasi dikerjakan. Ya, dikerjakan. Kelebihan satu ya. Silakan dikerjakan soalnya. Ini ceritanya masih sama dengan cerita yang kemarin ya. Betul ya. Jangan lupa diberi nama ya. Sudah selesai belum? Belum, Bu. Baik, karena waktu kita sudah habis ya. Nanti ini, karena ini evaluasi, ya diperhatikan, karena ini evaluasi dan mungkin dalam membuat sebuah cerita itu tidak cukup hanya sekedar beberapa menit ya. Mungkin tadi bisa karena memang banyak pikiran, banyak pendapat yang disampaikan. Nah, nanti untuk evaluasi ini silakan kalian kerjakan. Nanti Ibu tunggu jam 4 sore ya. Pulang jam 4 kan? Tapi ingat,
karena ini evaluasi, silakan kalian mengerjakan secara individu, tidak boleh saling mencontek. Ya, tidak boleh saling mencontek. Ini gunanya untuk apa evaluasi ini? Gunanya adalah untuk kalian nanti mengukur kemampuan kalian sudah sejauh mana kalian pemahaman kalian tentang mengembangkan karya ke dalam bentuk cerpen. Jadi meskipun ini ditunda sampai nanti pukul 4 sore, nanti silakan kalian dikerjakan secara mandiri, secara individu sesuai dengan arahan dari LKPD tersebut. Ya, bisa dipahami? Ya. Jadi evaluasinya disimpan dulu. Nanti pukul 4 dikumpulkan. Bisa dipahami ya? Ya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Ya. Baik, kalau tidak ada berarti pembelajaran untuk materi kita selanjutnya di pertemuan selanjutnya itu adalah tentang teks eksposisi ya. Nanti kalian akan belajar tentang menganalisis struktur, isi, ada permasalahan, ada pengetahuan dan rekomendasi ya. Dan rekomendasi dari teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Nah, nanti kalian akan belajar tentang teks eksposisi pada pertemuan di minggu selanjutnya ya. Mungkin cukup sekian untuk materi kita hari ini. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, kemungkinan kita mudah-mudahan bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Semuanya diberikan kesehatan. Yang terpenting kalian juga jangan lupa untuk selalu berliterasi. Tidak harus selalu dengan buku, tapi kalian punya alat elektronik, punya gawai, silakan manfaatkan semaksimal mungkin untuk melakukan literasi. Baik, kalau begitu sampai di sini Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Berikan dulu tepuk tangan untuk seluruh Baik, sekarang kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dipimpin oleh Alif. Belum, mengakhiri penyajian kita kali ini. Alangkah baiknya kita membaca doa. Sesuai bacaan masing-masing. Baca doa yang nanti dimulai. Doa dicukupkan. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.